Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 114. Tong ehwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa sa'at masira. Mengawian itu ayat 114 J2 tilu.
tidak ada kebaikan kurang agem fi katsirin dalam kebanyakan min najwahum dari obrolan mereka. Najwa itu obrolan sembunyi-sembunyi atau di malam hari, tapi maksudnya obrolan secara umum ya, karena obrolan biasanya sembunyi-sembunyi atau di malam hari karena di siang hari masih sibuk. Illa kecuali man orang yang amara memerintah bisodaqatin sodakoh au ma'rufin atau kebaikan au islahim bainan nas atau mengislahkan di antara orang-orang. Waman dan siapa yang yaf'al melakukan zalika itu ibtigha'a karena mengharap maradatillah keriduan Allah, fasaufa maka pasti nu'tihi kami akan memberikan kepadanya ajron azima pahala yang sangat besar. Ayat ini menegaskan bahwa obrolan yang kita lakukan itu kebanyakannya dosa. Tidak jadi dosa itu kalau ada unsur 3. 1. Memerintah sodakoh. 2. Memerintah kebaikan. Yang 3. Mengislahkan di antara orang-orang. Dalam hadis Ummu Habibah istri Nabi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, kalamu bani adama kulluhu alaihi lalahu. Semua omongan obrolan anak Adam semuanya jadi dosa baginya, tidak akan jadi pahala. Itong sok resep ngawangkong ngobrol. Ma khala amrin bi ma'ruf, selain amar ma'ruf, au nahyin an munkar atau nahi munkar, melarang kemungkaran, au dzikrillah azza wa jalla, atau zikir kepada Allah azza wa jalla. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, alangkah beratnya hadis ini karena semua obrolan kita jadi dosa. Tapi kemudian kata Sufyan, awama sami'ta Allah fi kitabihi yaqul la khairu fi katsirin min najwahum, dan seterusnya. Kan di Al-Quran juga ada, kamu tidak tahu, Allah kan berfirman tidak ada kebaikan, dan seterusnya. Maka dari itu ini jadi pelajaran bagi kita untuk meninggalkan akhlak resep ngobrol ngawangkong, karena obrolan-obrolan itu kebanyakannya adalah dosa. Baik itu ngobrol darat atau ngobrol udara, ya, ngobrol di darat, ngariung di masjid, tapi ngobrolnya di luar konteks pengajian, di luar konteks program masjid,
pasti moal jauh ngobrolkeun batur. Dina mobil ya, saya pribadi lebih senang teu bawa loba rombongan ngarah teu kudu ngobrol. Lebih baik sendiri ya, bisa berzikir teu insyaallah teu ngalamun teu pararuguh. Tapi kalau memang ada santri yang mau ikut, rombongan lain yang mau ikut ya mangga. Ngan insyaallah jempling ya. Nya dina kapaksana ge hayang nyetel pek, tapi yang isinya amar ma'ruf nahi munkar, zikir, ngobrol di kantor RW, di pos ronda ya. Saya pribadi tidak terlalu bersemangat ngaronda, bukan tidak terlalu semangat ngaronda tada kudu ngobrol ya, ngobrol nate jeung nu teu pararuguh ya. Ngobrol nate ngaler ngidul. Obrolan seperti itu dosa. Ngobrol di warung ya, di ganggang, bahkan termasuk tadi di masjid, di serambi masjid, di kantor ya. Saya kalau istirahat ya lebih baik, makanya semua santri asatidah sholat duha daripada ngobrol sadoraka-doraka ya. Sada tuh cenah ka dieu zaman di dulu ya, di satu tempat kantor ngariung atuh ngobrol menditarang ngobrol cete naon mah jauh nu diobrolkeun urusan kawin deui, urusan mobil, urusan imah ya. Dan tidak ada unsur sodakohnya, tidak ada unsur amar ma'ruf nahi munkarnya, zikirnya. Kalau kita ngobrol amar ma'ruf nahi munkar tulah cenah siga pengajian wae. Siga mamah dedeh cenah gitu. Nah, justru ayat ini menegaskan bahwa ngobrol itu dosa ya. Makanya tadi ini di sini nggak disebutkan rawinya, kalau di Ibnu Katsir yang asli disebutkan rawinya, sampai berkata di hadapan Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Yazid, ma asyadda hadzal hadis. Aduh, meni berat-berat teuing hadis ieu teh, masa kita enggak boleh ngobrol cenah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kan ada di Al-Qur'an juga. Bukan tidak boleh ngobrol, asal ngobrol itu diisi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sok ayeuna naon diobrolkeun? Persib eleh ngagogoreng pemain Persib. Ya refleks nggak apa-apa, asal ayat zikirnya di orang ditahan ya, sok mal jauh wah gitu ngobrol ke naon Perdi Sambo nukar itu. Tapi kalau memang ada unsur amar ma'ruf nahi munkar silakan, tapi ada tuh insyaallah merenya Persib mulai urusan amar ma'ruf nahi munkar ya, tadi obrolkeun ge moal naon ya. Dan di sini Allah mengingatkan kita harus ibtigha mardatillah. Jadi harus lurus ya, bahwa kita hidup sudah bukan lagi untuk senang-senang dunia, tapi geus fokus jang karidoan Allah. Allah ridho tidak, Allah tirido udah tinggalkeun. Meskipun orang lain tidak ridho ke kita, cenah ditarang ngobrol, hayu ngobrol, tapi ngobrol yang manfaat. Ini dari dulu juga para pemuda kebiasaan ngantor nama setengah jam, sesana 2 jam dibuka peti ngalobrol gitu. Dan ngobrol di waktu malam itu kan Nabi SAW menjelaskan ya, Abu Barzah yakrahun nauma qablahu wal haditha ba'dahu, membenci tidur sebelum isya lantaran ke isya bisi kabablasan, dan ngobrol sesudah isya. Makanya Umar bin Khattab itu kalau pulang dari masjid menemukan orang ngobrol tenggulan, asamaron awalal lail wa nauman akhirahu, ngobrol ayeuna can awal peuting
nanti akhir peuting sare gitu. Sare-sare gitu baralik tidur. Agar apa? Agar bisa sholat malam. Sok ngobrolna najwa teh kan munajat. Munajatna jeung Gusti Allah ta'ala zikrullah. Ya, buat apa kita memperbanyak ngobrol di awal malam ngawangkong bari eueuh unsur amar ma'ruf nahi munkar. Lebih baik kita ngobrolnya dengan Allah di akhir malam. Termasuk ngobrol yang dimaksud ngobrol di udara, di online. Ini grup kita masuk di sini apa tujuannya? Wah cenah mah tong dibubarkeun cenah grup jang heureuy-heureuyan we. Sampai bikin 2 grup ya. Yang satu yang ada saya, yang satu nu abdi. Nah, ya di grup alumni di grup manapun mun aya nu heureuy itu para rugu sok dicarekan ya. Komo nu dagang mah naon dagang teh di majelis ilmu ya. Kita ingin agar majelis grup WhatsApp itu adalah grup ilmu. Mun aya nu lain-lain piraku dagang di masjid di majelis ilmu enggak boleh. Japrian we nya kalau mau dagang mah ngobrol nu teu pararugu japrian we. Nah ini menegaskan ya pentingnya ayat ini terkait dengan mengharapkan keridhaan Allah. Termasuk ya ini saya akan bicara di bapak-bapak geus jadi ahli ngaji lila ya. Obrolan online itu kan TV-nya, YouTube, ngobrol kan teh. TV acara humor teh, acara berita teh, lagu teh, film teh kan ngobrol sandiwara. Itu filmnya amar ma'ruf nahi munkar teh zikrullah teu udah lewat lagi sekolah geus teh maot urang. Ya. Sudah saatnya fokus hidup kita mardotillah. Nya budak santri nu ngarora kene resep kene nu karitu rada di mafhum. Bapak-bapak ya yang sudah sepuh masih gitu berarti ini hidup kita belum mardotillah. Cenah haram kata Nabi boleh sesekali saatan. Ngada urang unggal peuting unggal isuk. Sesekali silakan. Lajo Persib sesekali menang da mau unggal peuting ya. Mun menang we empeleun mah geus lah pareuman daripada kotor-kotor omongan. Kaitan ayat ini dengan ayat yang kemarin karena ayat-ayat yang kemarin kan menjelaskan rekayasa kasus ya. Itu dari obrolan-obrolan ya. Mun nama lobby-lobby ya. Lobby bagaimana agar kasus itu ditimpakan ke Yahudi, jangan di sesama mereka orang Islam. Dan Nabi sempat terkecoh sebelum turun wahyu. Jadi hati-hati itu obrolan itu bisa begitu. Negara itu ternyata ditentukannya itu lewat obrolan, ya, obrolan para pembisik. Presiden, menteri itu tergantung obrolannya bagus atau tidak. Perdi Sambo maihan Brigadir J teh nya tina obrolan da teu nyaksian langsung nya laporan kasimpulanna nyeri hate paehan cenah gitu. Kemudian ayat berikutnya wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya hidayah, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini dalam konteks rangkaian ayat, tanasubul ayat. Karena kan kemarin obrolan-obrolan itu ternyata tujuannya adalah untuk menentang Allah ya. Obrolan itu
ternyata untuk mengecoh Rasulullah. Maka kata ayat ini diperingatkan, hati-hati siapa yang dengan obrolannya itu ingin menentang Rasul dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, nuwallihi, kami akan menghadapkan dia matawalla, pada apa yang dia hadapi. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir jadi istidraj, ya. Jadi istidraj, kami akan menjadikan dia memandang bagus yang dia hadapi. Wa nuslihi jahannam, tapi ujung-ujungnya kami akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Pareman. Pareman. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati ya, kita dalam obrolan atau dalam konteks luasnya, diskusi, seminar, ikut wacana, diskursus keilmuan, yang ujung-ujungnya ternyata melawan Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini satu paket ya. Rasul dan jalan kaum mukminin itu satu paket. Karena jalan kaum mukminin tidak mungkin melawan Rasul. Jalan kaum mukminin ini dalam diskursus usul fikih namanya ijma'. Makanya rujukan hukum kan Quran, hadis, ijma', sepaket ya. Kalau umat Islam sepakat itu pasti benar. Dan kalau kita menyalahi ijma' itu pasti salah. Ya. Contoh ijma', mun ngukur kanu hadis takbir jenazah itu anu 4 sahih, nu 5 sahih, nu 6 sahih. Tapi ijma para ulama ya, dari sejak sholat Najasyi ya, Raja Najasyi, Raja Abbasah meninggal dunia, 4 terus 4. Sok ayeuna bapak-bapak sholat jenazah takbirna 5 meureun teh di subhanallahan 10 kali. Subhanallah, subhanallah, pasti begitu. Atau contoh lainnya, hadis tentang sholat gerhana itu yang 2 ruku sahih, yang 3 ruku sahih dalam 1 rakaat, yang 4 ruku sahih. Jadi sarakaat teh 3 ruku berarti nangtung deui geus 2 ruku teh. Itidal Al-Fatihah deui gitu. Ruku, itidal, Al-Fatihah, sararohi semuanya. Tapi ijma ya, semua ulama mengatakan sepakat yang dipakai itu adalah yang 1 rakaat 2 ruku. Ijma itu ada. Ijma ini dalam bahasa orang salafi adalah as-salafus sholih. Orang teu kudu risihnya mendengar orang salafi mendengar as-salafus sholih. Kenapa? Ya as-salafus sholih itu kan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini para ulama generasi terbaik. Dan yang disebut as-salafus sholih itu artinya ketiga generasi ini sepakat. Kalau 3 generasi ini sepakat, ya kita nggak perlu risih. Kalaupun kita punya hak untuk beda ijtihad, jangan kemudian menyebut yang 3 ini sesat, durhaka. Karena ketika 3 generasi ini sepakat, otomatis kehandapna sepakat, dan itu terbukti ya dalam fikih, dalam akidah. Ya. Contoh sederhana lah ya. Ini kekeliruan salafi. Ongko nyebut as-salafus sholih tapi kemudian menolak fakta.
as-salafus sholih. As-salafus sholih itu dalam konteks sifat Allah ada yang takwil, ada yang tidak, cuma memang mayoritas tidak takwil. Kalau kemudian hari ini ada yang takwil, ada yang tidak takwil, jangan kemudian yang takwil ku salafi disebut itu salafnya sesat. Wa yattabi ghairu sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin juga takwil itu. Buktinya Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi takwil. Takwil itu contohnya begini, Pak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras, istawa. Nah, nerjemahkan istawa. Lamun salafi kan harus bersemayam, diam. Tapi kalau madhab takwil, masa Allah diam di atas aras, berarti Allah teh butuh ruang dan tempat. Berarti Allah teh benda. Berarti Allah sama dengan makhluk. Padahal mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi gitu. Makanya jangan diterjemahkan bersemayam tapi berkuasa. Jangan meludah ke hadapan karena Allah ada di hadapan, itu kan? Keur salat. Piraku cenah Allah ada di hadapan kita, berarti ada di hadapan semua orang, berarti Allah banyak. Allah membutuhkan tempat, berarti Allah wujud benda. Kalau wujud benda berarti Allah banyak gitu. Makanya ditakwil bukan Allah ada di hadapan, tapi keridhaan Allah, rahmat Allah ada di hadapan. Masa diciduhan kurang gitu. Tuh mazhab takwil seperti itu sabilul mu'minin dari salaf sudah ada, cuma memang mayoritas tidak takwil ya. Termasuk dalam istilah NU, sabilul mu'min itu ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak usah risih mendengar aswaja, karena ahlus sunnah itu artinya mengikuti para ulama ahli sunnah. Al jamaah itu artinya mengikuti mayoritas. Cuma memang kita keberatan kalau ahlus sunnah wal jamaah itu disetir menjadi muludan, ya, tahlilan, rajaban. Jadi anu teu muludan, teu tahlilan, teu aswaja sesat. Oh salah. Ya, memang muludan diamalkan ku Nabi, ku sahabat, ku tabiin pan tidak. Ya. Jadi apakah tahlilan diamalkan ku para sahabat tabiin kan tidak. Jadi kalau Nahdiyin atau kaum habaib mau menyebut itu sebagai bagian dari aswaja, nyama enggak. Itu bisa diprotes ke orang. Tapi tolong jangan menyebut yang tidak begitu sesat. Kita juga ahlus sunnah wal jamaah. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai salafus sholih. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai ijma'. Ya. Dan itu terbukti di MUI. Di MUI kan salafina aya, persisna aya, Muhammadiyahna aya, NU-na loba, ya, make loba. Dan memang panglobana. Ya. Dan semuanya duduk bersama. Nah, ketika MUI sepakat, eta tah patokan di Indonesia mah sabilul mu'minin teh. MUI memfatwakan tidak bahwa demokrasi haram, NKRI negara kafir, nggak mungkin. Sepakat tuh mau Persis, NU, Muhammadiyah, Salafi pasti memfatwakan sama sok isi negara teh, berjuang di negara, perjuangkan syariat Islam di negara. Habib Rizik wae nu dimusuhi ku Jokowi anger we NKRI, ya nggak mungkin bilang pisahnya negara anyar dan negara habaib, nggak mungkin, ya tetap we fatwakan pilih anu, nggak mungkin golput, ya karena harus ada pemimpin, ya. Nah itu wujud ya bahwa sabilul mu'minin itu ada. Dan kita harus mengikuti sabilul mu'minin, jalannya kaum mukminin. Tapi memang jangan kemudian disetir. Salafi dengan kelompok salapinya, Persis dengan kelompok persisna, nu tarawehna henteu 11 teu 4 ahli bid'ah wis. Hasan saja mengatakan tarawih itu 2222. Ya.
bongkar para ulama sok mana nu ngawajibkeun tarawih 4-4-3. Saya sering menantang begitu. Boleh 4-4-3, tapi lah menyebutkan kudu anu 4-4-3 bidah, buktikan. Sampai hari ini enggak ada yang bisa membuktikan kecuali pemahaman sepihak. Iya, ini hadis ini begini. Saya sering tantang sok mana ulama hadis teh da geus ribuan nu memahami hadis eta kitu memahami teu dan teu. Hanya sebatas menjelaskan boleh 4-4-3, tapi yang paling utama 2-2-2. Ada hadis Aisyah lolobana 2-2-2, bukan hanya 4-4-3. Nah gitu. Jadi tarawih 11 sudah 4-4-3 itu wilayahnya wilayah madhab ya. Sebelum mumin itu yang semua sepakat. Nah, semua sepakat tarawih teh penting Ramadan mulai nu beurang ya, tarawih ti beurang lain tarawih itu. Jadi ini saya hendak menegaskan bahwa sabilul mukminin itu ada ya, dan kita jangan menyimpang dari sabilul mukminin. Memilih ijtihad berbeda silakan, tapi jangan kemudian menilai yang beda dengan ijtihad kita sesat. Oh bahaya. Sabilul mukmin itu dijamin ya, ijma' Ahlussunnah wal Jamaah itu dijamin ku Nabi pasti benar ya, meski tadi kita boleh punya ijtihad yang berbeda ya, dah bisa dipaksakan teman. Tapi bahwa kita harus mengikuti jalan kaum mukminin ini adalah sesuatu yang harus ditempuh, termasuk dalam konteks akhlak ya. Kita kalau ingin selamat dari neraka jahanam, lihat akhlak para ulama bagaimana ya. Ini saya sering tanamkan ke santri, khususnya ke para mahasiswa. Tong ningali ustad personal, termasuk tong ningali anak personal, tingali akhlak para ulama, tingali akhlak orang-orang soleh. Makanya dulu di STIP Garut ada mata kuliah khusus akhlak para ulama salaf ya. Jadi alus saya Ustaz Aceh mah nanyain kurikulum jurusan pendidikan aya mata kuliah akhlak para ulama. Jadi mata kuliah akhlak aya, akhlak para ulama aya, dan saya memegang mata kuliah itu. Apa tujuannya? Agar mahasiswa bisa berkaca pada jalannya kaum mukminin. Tahqiq para ulama teh. Lamun misalkan nyata mampu mah teu naon, tapi jangan sampai tidak tahu, apalagi membenci akhlaknya para ulama. Nah, ini kalau sudah seperti itu bahaya. Nuwallihi ma tawalla, nuwalli ma tawalla teh asa bener padahal salah, ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Naudzubillah min dzalik. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.